Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi Anda semua yang sedang melihat video ini. Jadi, pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Farid Skoyata, mahasiswa PMAK Migas Cepu, Teknik Produksi Minyak dan Gas, Konsentrasi Pengeboran tingkat 4. Oke, di sini saya akan sedikit mereview apa yang telah saya susun dalam paper di mana berjudul Evaluasi Inspeksi Menara 550 HP OSES Offshore Workover Rig. Oke, jadi di sini kita akan membahas bagaimana suatu perusahaan, khususnya di PT Petrodil Indonesia, karena saya telah melakukan penelitian di sana. Jadi bagaimana suatu perusahaan tersebut melakukan evaluasi dan melakukan uji kelayakan dari menara 550 HP OSES Offshore Workover Rig ini sendiri. Oke, next. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang Petrodil Manufaktur Indonesia. Jadi PT Petrodil Manufaktur Indonesia adalah perusahaan yang bersertifikat American Petroleum Institute atau API dengan basis engineering dan manufacturing untuk rig pengeboran dan komponen-komponen yang dibutuhkan pada rig. Jadi selain rig sendiri, dia juga menyediakan dan melakukan services terhadap komponen-komponen yang ada di rig, kurang lebih seperti itu. Contohnya seperti pompa, cowok, dan lain-lain. Oke, untuk alamatnya sendiri, dia berlokasi di Jalan Akses Tol Kaliurip, kilometer ke-68 sampai 70, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan didirikan pada 12 Desember 2006. Oke. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil 550 HP OSES Offshore Workover Rig yang saya jadikan sebagai penelitian, kurang lebih seperti itu, atau pembelajaran pada kali ini. Oke, apa saja sih komponen yang terpasang pada rig 550 HP OSES Workover ini? Jadi ada beberapa komponen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen utama dan yang kedua ada komponen pendukung pada menara khususnya ya. Jadi di sini ada crown block, upper mast, racking board, lower mast, mast base, di mana semuanya berjumlah 1 unit dengan beban yang berbeda-beda. Di sini kita cantumkan pada tabel dalam satuan kilogram dan pon, seperti itu. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu komponen pendukungnya pada menara. Jadi ada 10 ya, 10 item. Di mana yang pertama ada tong counterweight balance berjumlah 2 unit, 2 set ya, dengan beban 100 kg. Kemudian ada stand part 1 set, gas venting 1 set, telescoping cylinder 2 set, rising cylinder 2 set, turntable 1 set, kemudian traveling block 1 set, top drive 1 set, deadline anchor 1 set, dan lain-lainnya miscellaneous ada 1 set. Oke, dan estimasi beban totalnya itu kurang lebih 35.123 kilo atau 77.434 pon. Oke. Untuk selanjutnya, jadi di rig ini sendiri terdapat 3 sistem dari hidroliknya sendiri gitu. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada single stage, kemudian multi stage, dan yang terakhir ada HPU. Nah, lebih seperti itu. Saya akan menjelaskan secara singkat apa aja sih yang ketiga stage ini gitu. Yang pertama single stage. Jadi di sini di mana sistem hidrolik itu memiliki satu silinder teleskoping. Jadi hanya memiliki satu langkah untuk pemanjangan gitu, di mana menggunakan hidrolik sistem gitu ya. Jadi hanya satu, dia terpasang pada itu apa? Ketika kita menidurkan dan
memberdirikan si rig itu sendiri. Jadi ada proses rig up dan rig down. Ketika kita mulai dari rig down kemudian ke rig up itu menggunakan single stage, kurang lebih seperti itu. Oke, yang kemudian yang multi stage yaitu di mana sistem hidrolik memiliki dua atau lebih sistem hidrolik gitu. Jadi dia memiliki dua atau lebih silinder hidrolik itu sendiri gitu. Dan kerjanya lebih panjang untuk melakukan kerjanya itu sendiri. Biasanya dia terpasang pada ketika erection gitu. Rignya ketika erection dia melakukan lebih dari satu langkah. Jadi ketika akan digunakan untuk walkover, rig ini lebih tinggi daripada rig ini sendiri datang ke lokasi, jadi lebih panjang. Oke, yang terakhir ada hydraulic power unit atau HPU. Jadi ini untuk biasanya sumber gitu ya, sebagai penyuplai hidrolik di seluruh sistem hidrolik di rig ini sendiri. Next, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan ini menginspeksi menara rig itu. Oke, jadi apa sih tujuan dari inspeksi rig itu? Yang pertama, untuk mengantisipasi adanya cacat dan kekurangan pada rig yang dapat menghambat kinerja perawatan saat operasi pengeboran atau pengerjaan ulang serta perawatan sumur atau istilahnya workover dan well service ketika berlangsung. Yang kedua, menentukan kemampuan dari suatu rig terhadap lingkungan suatu operasi berlangsung dengan menggunakan perhitungan berdasarkan standar yang berlaku. Kemudian menentukan degradasi kemampuan suatu rig, ini sudah pasti karena pasti rig manapun akan mengalami pengurangan kemampuan seiring berjalannya penggunaan dan waktu, lebih seperti itu. Dan yang terakhir, untuk memenuhi kriteria kelayakan operasional suatu rig sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kitchen Migas atau yang sering kita sebut sebagai SILO, surat izin layak operasi. Oke, next. Jadi kategori inspeksi rig sendiri dibagi menjadi 4. Ada kategori pertama, kedua, dan 3. Kemudian ada yang keempat. Jadi secara singkat aja, kategori yang pertama itu di mana kita menginspeksi ketika material-material itu sudah jadi gitu. Dan di situ kita menginspeksi tiap materialnya, bahan-bahannya, apakah dia itu siap untuk digunakan atau tidak. Untuk dibentuk suatu peralatan. Kemudian kategori kedua, untuk mengetahui ketika peralatan itu sudah jadi bentuknya, sudah bisa digunakan, kita bisa melakukan tes terhadap kinerjanya gitu. Apakah dia sesuai dengan target atau dia sesuai dengan rancangan sebelumnya gitu. Dan apabila masih kekurangan, maka dilanjutkan dengan kategori ketiga. Kategori ketiga di mana melakukan perbaikan terhadap peralatan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, maka diuji ulang apakah dia lolos atau tidak. Dan kategori 4 itu lebih ke perbaikan gitu, perbaikan terhadap alat yang telah digunakan, kemudian dites ulang, diuji ulang, dan kemudian diperbaiki apabila ada komponen-komponen yang rusak, kinerjanya sudah tidak maksimal, kurang lebih seperti itu. Next. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan secara singkat juga. Jadi apa saja sih persyaratan untuk melakukan inspeksi gitu. Jadi di sini sering disebut sebagai inspektor. Oke. Sesuai dengan API Recommended Practice 4G, di situ sudah tercantum persyaratan untuk menjadi inspektor. Yang pertama adalah seorang non-descriptive examination atau NDE, inspektor harus menguasai ASNT level 2. Dan yang terakhir yaitu seorang oil field engineer memiliki pendidikan S1 di bidang teknik dengan pengalaman pekerjaan dalam bidang mekanikal, struktural, dan operasi rig. Nah, seperti itu. Oke, kemudian akan
saya jelaskan tentang evaluasi. Jadi tadi kita membahas tentang inspeksi, sekarang kita membahas tentang evaluasinya. Oke, jadi di sini ada beberapa poin di mana kita akan dimasukkan ke design lots. Jadi design lots itu kemampuan dari suatu rig di mana dia akan digunakan pada lingkungan tertentu. Nah, ini ada 4 poin di sini. Yang pertama ada struktur safety level, yang kedua ketahanan kecepatan angin maksimum menara, dan ini poin kedua ini dibagi menjadi 3 poin lagi, yaitu ketika rig itu dioperasikan atau erection. Yang kedua, ketika rig digunakan namun masih ada kejadian-kejadian yang telah diduga gitu. Jadi sebelum kita membentuk suatu rig, akan dilakukan survei pada lingkungan yang akan digunakan tersebut. Nah, di situ akan dilakukan survei baik itu dari cuaca, angin, suhu, dan lain-lain gitu. Dan yang keadaan expected ini adalah yang sering muncul gitu. Yang sering muncul dan sudah biasa di lingkungan tersebut. Dan berbeda dengan poin yang terakhir, keadaan tak terduga, unexpected. Di situ rig akan menghadapi keadaan di mana tidak terduga di luar survei yang telah dilakukan. Contoh seperti bencana alam, badai, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian ada maksimal hook load dan rotary load. Jadi maksimal hook load itu adalah maksimal beban yang bisa digantung pada hook pada menara itu. Ketika keadaan diam atau tidak bekerja. Sedangkan ketika rotary load itu ketika bekerja gitu, sedang berputar itu. Dan yang terakhir design loads pada 550 APOSS offshore recovery. Oke, yang selanjutnya ada design loads pada 550 APOSS offshore recovery gitu. Yang pertama ada ketika rig beroperasi. Jadi dibagi menjadi 2 lagi, yaitu operating 1A dan 1B. Ini maksudnya apa? Untuk yang pertama, operating 1A, ketika rig itu diam, gitu, tapi memiliki beban pada hooknya. Gitu. Jadi dia memiliki nilai sebesar dead load ditambah hook load diperkirakan 302.500 pon dan ditambah 45,78 knots. Untuk yang operating 1B sendiri memiliki nilai sebesar dead load ditambah rotary load 302.500 pon ditambah 45,78 knots. Jadi dead load itu apa? Jadi untuk yang komponen-komponen yang tadi saya jelaskan di awal, baik itu komponen pendukung dan komponen utama itu akan menjadi dead load gitu. Jadi dead load itu pengertiannya adalah beban di mana komponen yang terpasang pada di atas rig gitu. Oke, yang selanjutnya ketika keadaan diduga gitu, sesuai dengan survei gitu ya. Jadi dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama expected 2A dan yang kedua ada expected 2B. Nah, yang pertama itu ketika di mana tanpa adanya rotary gitu ya, dia masih diam gitu, dan hanya dipengaruhi oleh angin. Jadi nilainya sebesar dead load dan ditambah 101,37 knots. Dan untuk expected 2B sendiri nilainya sebesar dead load ditambah rotary load 302.500 pon ditambah 101,37 knots. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ada unexpected event atau keadaan tidak terduga gitu. Jadi ke kondisi-kondisi yang di luar survei. Jadi ada satu saja berbeda dengan yang tadi, yaitu unexpected 3A di mana nilainya sebesar dead load ditambah setback
ditambah rotary load 302.500 pound ditambah 76,3 knots. Kemudian ada ketika terjadi guncangan gitu ya, apabila diperkirakan itu suatu rig mengalami guncangan akibat gempa bumi gitu. Jadi di sini termasuk unexpected ya, karena tidak terduga. Yang pertama ada earthquake 3B, yaitu nilainya sebesar dead load ditambah 75% dari hook load yang sedang terpasang di rig, kemudian ditambah dengan setback, ditambah vertical acceleration. Jadi maksudnya apabila goncangan itu kan seluruh rangkaian yang terpasang pada rig pasti bergoyang gitu. Jadi di sini akselerasinya 0,3 gravity ditambah lateral acceleration-nya 0,15 gravity. Untuk yang RX 3C, dia memiliki nilai sebesar dead load ditambah 75% rotary load ditambah setback ditambah vertikal, di mana vertikalnya bernilai acceleration 0,3 gravity ditambah lateral acceleration 0,15 gravity. Ini sama ya. Oke, kemudian yang terakhir ada proses ereksi, di mana nilainya sebesar dead load ditambah 32 knots. Oke, next. Nah, ini untuk ketika mass dan substructure-nya, transportation-nya itu dia mengalami erection gitu ya. Jadi ini lanjutannya tadi. Untuk rolling-nya sendiri, dia memiliki kecepatan sebesar 0,4276 gravity. Dan untuk pitching-nya sendiri 0,2587 gravity. Jadi apa maksudnya roll sama pitch? Roll itu ketika proses rig up menjadi rig down. Sedangkan kebalikannya, pitching itu ketika rig down menuju ke rig up. Jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan ini menentukan kekuatan tiap membernya. Jadi yang pertama ada saya akan menjelaskan struktur menariknya, kemudian kecepatan angin lokal atau VZ, yaitu dibagi menjadi 3, masih sama, yaitu operation, keadaan terduga, dan keadaan tidak terduga. Yang terakhir adalah kekuatan tiap member itu sendiri. Next. Nah, ini untuk strukturnya sendiri, ini untuk upper mass ya. Jadi upper mass itu bagian atas dari menara. Jadi dibagi menjadi 2, upper dan lower. Ini untuk uppernya. Dan apabila dia masih mobilisasi atau di perjalanan pengiriman gitu, dia biasanya dilipat itu, disimpan agak ringkas itu menjadi satu dengan lower mass-nya. Jadi ini angka-angka dari bracing-nya dari tiap batangannya. Di sini tertulis 1 hingga 29 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Ini untuk angka ini adalah penamaan dari tiap bracing-nya gitu, atau tiap batangannya. Ini di sini memiliki panjang yang berbeda-beda dan luas yang berbeda-beda. Sesuai dengan API, bentuk pun sangat mempengaruhi kekuatan dari menara. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk FM tiap membernya atau kekuatan tiap membernya gitu ya. Tiap-tiap batangnya sesuai dengan angka-angka tadi, yang memiliki panjang yang berbeda-beda, lebar yang berbeda-beda, dan koefisien CS yang sama gitu. K sama, CS sama. Jadi ini sudah sesuai dengan API. Kita menggunakan standar API 4 ya untuk menentukan CS-nya. Coefficient shape karena ini berbentuk square gitu ya, square. Jadi dia menggunakan 1,5 dan ini sesuai dengan perhitungan yang ada di paper seperti itu. Kemudian
ini dia PZ kuadratnya atau kecepatannya di correction hampir sama semua, memang sama semua ya, sama semua. Dan FM saat operasinya. Jadi sesuai dengan rumus dia memiliki poin yang berbeda-beda gitu ya. Sesuai dengan panjang member, lebarnya. Nah, ini sampai nomor 30 ya. 30. Oke. Next. Dan ini untuk keadaan expected-nya atau keadaan terduga gitu ya. Jadi masih sama, berbeda-beda. Dan di sini phase kuadratnya berbeda karena komponennya juga berbeda. Gitu. Sesuai dengan tadi yang desain lots-nya gitu ya. Next hingga member ke-30. Oke, ini untuk keadaan unexpected-nya menjadi lebih besar lagi PZ kuadratnya. Karena ya benar, karena keadaan tak terduga itu selalu lebih besar dari yang diduga gitu. Oke, ini untuk poin-poinnya, nilai dari FM-nya berbeda-beda hingga tracing ke-30. Selanjutnya untuk lower mass, jadi tadi yang pertama untuk upper mass, ini lower mass-nya lebih banyak flashing dan lebih lebar gitu ya. Ini untuk keadaan operation-nya sesuai dengan perhitungan, jadi dia memiliki FM yang berbeda-beda karena panjang yang berbeda-beda juga. Gitu. Oke, next. Di sini memiliki flashing hingga 59 ya, lebih banyak, hampir 2 kali lipatnya dari yang upper mass tadi. Ini untuk keadaan terduganya atau expected ya. Jadi memiliki nilai yang berbeda-beda juga sesuai dengan panjangnya dan lebarnya. Ini sampai berdasarkan 59 juga. Kemudian yang terakhir keadaan tak terduga gitu ya. Next. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil evaluasi saya terhadap inspeksi terhadap menara 590 HP offshore workover ini ya. Jadi di sini perusahaan menggunakan dua macam inspeksi, yaitu secara visual atau dengan penglihatan saja dari inspektornya. Kemudian yang kedua ada NDT atau non-destructive test. Ini di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada welding maps. Jadi welding maps itu semacam pemetaan gitu ya, pemetaan dari masing-masing join pengelasan dari antar dressingnya, dan di situ kita perlu melakukan inspeksi terhadap joinnya apakah sudah baik atau belum. Kemudian ada hasil inspeksi visual secara penglihatan saja ya, tanpa standar apapun. Kemudian yang terakhir ada hasil inspeksi magnetic particle. Oke. Oke, ini yang pertama. Jadi ini yang visual ya, hasil visual dari upper mass-nya. Ini untuk yang upper mass. Jadi di sini ada semacam tabelnya sendiri dari tiap perusahaan dan tercantum bahwa di sini tidak menggunakan standar apapun. Jadi di sini ada nama perusahaan dari customer-nya itu sendiri. Di sini ada PT Pertamina Drilling Services Indonesia. Kemudian nama proyeknya, nomor dari pekerjaannya, kemudian nama produknya yang akan dilakukan visual inspection, kemudian nama komponennya, dan kemudian ada nomor series dari gambarnya gitu ya. Jadi ada beberapa kecacatan yang akan diinspeksi gitu secara visual. Yang pertama ada crack, undercut, porosity, weld-based metal fusion, weld profile, undersize welds, overlaps, deformation, dan sputter. Jadi crack ini semacam retakan gitu ya, retakan-retakan yang dapat menimbulkan kegagalan pada rig. Jadi ada patokan tersendiri dari masing-masing perusahaan gitu ya.
Jadi di sini 550 HP itu lolos dalam crack, inspeksi crack secara visual gitu. Undercut itu jadi ketika ada struktur dari rig itu mengalami cuil gitu ya, atau semacam kekurangan gitu ya, cuil gitu. Jadi dia disebut undercut. Dan di sini dia lolos. Kemudian porosity, lubang-lubang pada strukturnya. Weld based metal fusion, jadi ini dari welding yang telah dilakukan atau pengelasan yang telah dilakukan itu apakah sudah bercampur dengan baik ataukah sudah mengikat dengan baik gitu, kurang lebih seperti itu. Dan di sini sudah keadaannya baik, weld profile baik, kemudian undersize weld sudah lolos, overlaps lolos, deformation lolos, dan spatter lolos. Oke, yang selanjutnya ada lower mass. Di sini juga terlihat bahwa semuanya tidak ada catatan ya, catatan apapun, dan bebas dari segala catatan yang ada. Semuanya tertulis oke. Oke, next. Oke, ini untuk hasil inspeksi NDT-nya. Jadi di sini menggunakan magnetic particle, dan ini juga tabel tersendiri dari PT Petrolium Manufaktur. Ada nama pemesan, proyek, nomor pekerjaan, lokasinya, kemudian nama produknya, komponennya, kemudian ada nomor series dari komponen itu sendiri, kemudian ada nomor prosedurnya gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada standar penerimaan gitu. Jadi kita bisa menentukan dia lolos inspeksi atau tidak di sini menggunakan dua standar gitu ya. Pertama ada 4F, API 4F, dan yang kedua ada ASTM E709. Di sini sudah terlihat tercantum dengan jelas standar-standarnya, parameter apa saja yang harus dipenuhi suatu rig untuk dikatakan layak untuk digunakan. Oke, untuk pre-examination ini adalah treatment dari perusahaan terhadap rignya sebelum dilakukan inspeksi, seperti itu. Jadi ada service condition, jadi dia mentreatment itu seperti apa. Kemudian ada pre-cleaning. Pre-cleaning adalah pembersihan gitu ya, agar struktur itu terbebas dari kotoran sehingga mengurangi error pada inspeksinya. Nanti ada beberapa poin, ada as weld, as cast, as grinding, as machine. Jadi karena di sini kita melakukan evaluasi ketika struktur telah terlas atau welded, jadi kita menggunakan as weld. Jika as cast itu masih berbentuk batangan-batangan gitu ya, batang-batangan besi gitu. Jadi kita melakukan inspeksinya terhadap materialnya gitu. Untuk as grinding apabila materialnya telah dilakukan gerinda gitu ya. Setelah digerinda dia dilakukan inspeksi, apakah ada kecacatan atau mungkin undercut gitu. As machine apabila komponen-komponen materialnya telah mengalami beberapa tahapan dengan menggunakan mesin, baik itu di tempat atau lain-lainnya gitu. Oke, untuk pre-cleaning ada dua jenis. Yang pertama wire brush atau menggunakan sikat gitu. Menggunakan sikat, kemudian ada blast cleaning. Blast clean ini menggunakan semacam spray gitu ya. Semacam chemical agar terbebas dari debu dan kotoran-kotoran lain. Oke, ini untuk equipment-nya ada Western Instrument untuk melakukan magnetic particle-nya. Ini permanen magnet, serial nomornya #666, dikalibrasi pada tanggal 14 Mei 2020. Untuk verification block N-nya 22,5 kg. Nah, ini untuk medium yang digunakan pada inspeksi, jadi digunakan magna flux tipe 7HF prepare bath dan lot numbernya 19H10K, temporary coating WCP2, menggunakan warna putih kontras gitu ya. Kemudian lot numbernya 19L
0,9K. Untuk metodenya digunakan wet gitu, ada basah gitu, karena ini bersifat cair gitu ya. Dia ada yang menggunakan semacam butiran gitu ya, butiran-butiran solvent gitu ya. Untuk dry, untuk wet ini menggunakan yang spray ini. Untuk visible ini tipikalnya visible dan ada fluorescent-nya. Oke, how media applied, jadi secara continuous, dia ada AC/DC, ada prod, ada residual, dan ada kita menggunakan yoke gitu. Continuous juga secara continuous menggunakan alat yoke. Gitu. Yoke. Terus direction for field-nya ini untuk kita menggunakan yoke-nya itu sendiri ya. Kita secara lingkaran-lingkaran atau longitudinal gitu. Garis-garis. Jadi di sini digunakan longitudinal. Okay, next. Ini untuk hasilnya. Jadi untuk pada upper mass telah dilakukan magnetic particle dan di sini terbukti lolos gitu ya, diterima semuanya tanpa ada kecacatan sedikit pun. Oke. Ya. Ini untuk ini adalah penamaan dari tiap joinnya yang berada di menara gitu. Jadi tiap joinnya itu memiliki nama juga gitu. Tujuannya apa? Agar kita tahu lokasi well-nya itu di mana. Ini well yang pertama, kedua, dan seterusnya. Next. Nah, sejauh ini aman untuk upper mass ya, tidak ada kecacatan apapun dan semuanya diterima. Oke, tidak ada catatan. Kemudian untuk lower mass masih sama, tidak ada kecacatan sedikit pun. Oke, next. Di sini juga tidak ada kecacatan apapun. Oke, tidak ada kecacatan apapun. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulannya adalah yang pertama, desain loads yang telah dianalisis dengan berpacu standar API Specification 4F, unit 550 HPOSS offshore recovery memiliki nilai desain yang sesuai dengan lingkungan, di mana unit ini akan digunakan, yaitu karena OSS, jadi offshore Southeast Sumatera. Terus yang kedua, hasil desain loads yang telah dianalisis memiliki beberapa perbedaan dengan API Specification 4F karena standar dari manufaktur itu sendiri. Jadi ada sedikit perbedaan antara API dengan standarnya digunakan metode drill gitu ya. Tapi tidak masalah karena metode drill hanya menambahkan gitu, tanpa mengurangi standar yang ada di API 4F sendiri. Kemudian yang ketiga, hasil perhitungan kekuatan tiap ember terhadap angin telah diasumsikan dengan arah mata angin sebesar 9% dan didapatkan kekuatan terhadap angin yang berbeda-beda sesuai dengan luas penampang yang terbentur langsung dengan angin. Kemudian yang keempat, dalam menginspeksi menara, pihak manufaktur hanya menggunakan metode visual dan magnetik permanen. Magnetik permanen itu yang masuk NDT tadi gitu ya. Kemudian yang kelima, pada evaluasi inspeksi visual dan magnetik partikel menara 550 HPOSS offshore recovery, tidak ditemukan kecacatan dan kekurangan, sehingga menara dinyatakan lolos dari inspeksi visual yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir, menara dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan operasi apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga Anda semua dapat mengambil ilmunya, dan ini sedikit dari saya. Mungkin apabila ada masukan bisa mengirim email atau bisa menghubungi saya lewat WA. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.